Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Alfa Omega yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita kembali datang beribadah di rumah masing-masing. Namun demikian, marilah kita tetap sehati, sejiwa, dengan penuh kerinduan untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Dan marilah hari ini juga kita akan merenungkan firman Tuhan yang sangat penting untuk menjadi pedoman dalam kita menjalani hidup ini. Untuk itu kita akan berdoa sejenak. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami rindukan firman-Mu Tuhan untuk menjadi pelita dan suluh dalam kehidupan kami. Karena itu berkatilah kami, umat ketebusan-Mu, dengan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan membaca kitab Mazmur pasal yang ke-95, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 95 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Saudara-saudara sekalian, kita adalah umat gembalaan Tuhan. Kita adalah domba tuntunan tangan Tuhan. Itu sebabnya sebagai umat milik Tuhan, kita mempunyai kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab spiritual. Ya, seperti ajaan dari pemazmur ini, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ini ajaan untuk kita tetap memelihara ibadah dan pelayanan kita, tetap memelihara hidup persekutuan kita dengan Tuhan, tetap memelihara pengagungan kita kepada sesembahan kita, karena itu adalah kewajiban selaku umat gembalaan domba-domba milik Tuhan, ya, yang sudah ditebus dengan harga yang mahal. Itulah melalui pengorbanan Kristus. Karena itu kewajiban ini melekat pada diri kita masing-masing, bahwa kita harus tetap memelihara hidup persekutuan kita dengan Tuhan melalui ibadah dan pelayanan kita. Sekalipun kita dalam situasi seperti sekarang ini tidak bisa dengan bebas berhimpun di gedung gereja, tetapi walaupun di rumah masing-masing, kita tetap bisa melakukan hidup persekutuan ini dengan Tuhan. Karena memang Tuhan ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuai janji firman-Nya. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, itu nama Yesus, aku ada di sama tengah. Jadi percayalah, saat ini Tuhan ada bersama dengan kita semua di rumah kita masing-masing. Nah, di sini kita bisa membaca tentang kewajiban untuk beribadah kepada Tuhan dan disertai dengan satu sikap batin yang benar. Apa sikap batin yang benar? Dikatakan pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu
seperti di Meribah, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Ini bicara tentang umat Tuhan yang dipimpin oleh Nabi Musa di padang gurun dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Seringkali mereka mengeraskan hati. Seringkali mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Seringkali mereka memberontak kepada Tuhan. Padahal mereka sudah mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan mereka sedang dituntun oleh Tuhan keluar dari negeri Mesir menuju tanah perjanjian. Seperti kawanan domba yang jumlahnya sangat besar, jutaan. Tetapi Allah Maha Kuasa untuk menuntun, memelihara umatnya. Tapi sayang, sebagian dari mereka sikap hatinya tidak menyukakan hati Tuhan. Seringkali mencobai Tuhan dengan mengeraskan hatinya kepada Tuhan, tidak mau dengar-dengaran suara Tuhan. Ini menjadi contoh buat kita agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama seperti itu. Karena walaupun banyak mujizat diberikan oleh Tuhan kepada mereka, tapi pada akhirnya semuanya itu sia-sia. Karena orang-orang yang mengeraskan hati ini, kenyataannya tidak sampai ke negeri perjanjian, tidak masuk negeri perjanjian. Mereka mati di padang gurun itu. Itu sebabnya belajar dari pengalaman umat Tuhan di masa lalu, hari ini kita harus memelihara sikap hati kita di hadapan Tuhan. Menjadi umat gembalaannya, kawanan domba, tuntunan tangannya yang memiliki sikap dengar-dengaran. Kalau ini ada pada kita, percayalah, ketika kita menempatkan diri sebagai domba, maka Tuhan akan menempatkan dirinya sebagai gembala, bahkan gembala agung yang sudah mengorbankan nyawanya bagi domba-domba. Kita bersyukur. Ini yang pertama yang kita harus pelihara, sikap batin hati. Dan ketika bicara tentang ibadah, ibadah ini harus kita rawat, kita pelihara sebagaimana nasihat firman Tuhan di dalam surat Ibrani pasal yang ke-10. Surat Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saat ini kita hidup di akhir zaman. Dan nasihat ini penting untuk orang-orang yang hidup di akhir zaman, di mana hari Tuhan itu semakin mendekat. Maka firman Tuhan menyatakan, jangan meninggalkan perhimpunan, yaitu pertemuan-pertemuan ibadah. Walaupun sekarang belum bisa di gereja, tapi pertemuan ibadah bisa kita lakukan di rumah masing-masing. Hakikatnya sama. Itu adalah pertemuan ibadah. Jangan sampai pertemuan ibadah ini kita tinggalkan begitu saja. Ya. Seperti ada orang-orang yang suka melakukan hal seperti itu. Ya. Menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kita tidak boleh membiasakan hidup seperti itu. Kita harus tetap memelihara cara hidup rohani yang sehat, yang tahu tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya selaku umat gembalaan Tuhan, selaku bagian dari kawanan domba tuntunannya, yaitu berhimpun, memelihara
persekutuan dengan Tuhan. Memelihara pertemuan-pertemuan ibadah kita. Bahkan marilah kita semakin giat melakukannya. Semakin giat melakukannya. Dan juga marilah kita saling menasihati. Yang kuat menasihati yang lemah, yang rajin menasihati yang kurang rajin. Demikian sebaliknya ya. Kalau ini kita lakukan, saya percaya dalam segala situasi dan keadaan kita tetap bisa menjaga ya kehidupan rohani kita. Spiritualitas kita tetap terjaga dan terawat serta terpelihara. Jadi sekali lagi ini nasihat firman yang penting untuk kewajiban-kewajiban kita itu terpenuhi dengan baik, maka harus giat melakukan pertemuan-pertemuan ibadah dan tidak ada keinginan untuk meninggalkannya. Jangan sampai ada pikiran-pikiran dalam situasi serba keterbatasan, ya sudahlah, gak penting ibadah, saya perlu melakukan yang lain. Tentu pikiran seperti ini sangat berbahaya. Karena saya percaya iblis selalu mencari kesempatan. Seperti singa yang berjalan keliling, mengaum-ngaum, mencari siapa yang bisa ditelannya. Kita harus waspada. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ibadah-ibadah ini sangat penting dan berguna. Dan ibadah-ibadah kita ini ibadah keniscayaan. Ini bukan ibadah yang didasarkan kepada dongeng atau ibadah yang didasarkan kepada hal-hal yang bersifat takhayul. Tidak. Maka di dalam 1 Timotius pasal 4, 1 Timotius pasal 4, ayat yang ke-6 sampai 10. Demikian firman Tuhan, 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 10. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ibadah ini sangat berguna dan memang ibadah kita bukan didasarkan kepada hal-hal yang bersifat takhayul atau dongeng. Tidak. Ibadah kita didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, yang adalah sebuah keniscayaan, bukan dongeng. Alkitab ini bukan dongeng. Alkitab ini fakta iman dan fakta sejarah. Apa yang tertulis di Alkitab ini, nama-nama tempat yang ada di sini, peristiwa-peristiwa yang tertulis di sini. Kalau Bapak Ibu diberi kesempatan napak tilas ke tanah suci, Bapak Ibu akan masih menemukan jejak-jejak dari fakta Alkitab dan fakta sejarah. Karena apa yang tertulis di sini ternyata memang ada. Tempat-tempat itu ada. Yang disebutkan itu ada semua. Jadi bukan dongeng. Bukan dongeng. Tapi ini kebenaran sejati. Karena itu
ibadah kita tidak didasarkan kepada dongeng atau takhayul atau kepercayaan yang kosong, tetapi kebenaran sejati, sehingga nilai daripada ibadah ini benar-benar nilainya sempurna adanya. Nah, mari kita terus bersemangat untuk melakukan ibadah-ibadah kita. Ya, latihlah dirimu beribadah. Memang kalau bicara ibadah ini terus terang memang membutuhkan satu proses melatih hati kita, melatih bahkan fisik kita. Ya, tetapi Rasul Paulus memberi gambaran latihan badani terbatas gunanya. Tapi banyak orang latihan badani, walaupun terbatas gunanya, tapi tetap ada gunanya. Minimal latihan badani membuat orang sehat. Ada orang latihan jasmani karena prestasi dan sebagainya. Ada gunanya. Ya, tapi memang terbatas hanya di dunia ini. Tapi ibadah, kalau kita melatih diri dalam beribadah, itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ketika kita melatih ibadah, ketika kita melaksanakan ibadah itu dengan penuh kesetiaan dan ketekunan, ada janji dari firman Tuhan buat orang-orang yang beribadah itu. Begitu banyak janji. Ya, begitu banyak janji tertulis sebagai sebuah kebenaran yang kita boleh pegang teguh, ya. Baik untuk hidup yang sekarang, di tengah-tengah situasi apapun, ya, orang yang beribadah kepada Tuhan, dia merapat mendekat kepada sumber kehidupan, dia tidak perlu takut kehabisan berkat dari Tuhan, karena Tuhan itu sumber berkat. Tuhan itu sumber pertolongan. Tuhan itu sumber segala yang berkaitan dengan kehidupan. Itu sebabnya sangat berguna. Yang kedua, berguna, mengandung janji dan berguna untuk hidup yang akan datang. Tujuan utama hidup kita ini adalah kehidupan kekal. Janji kehidupan kekal ini merupakan janji yang mulia dan tertinggi dalam kehidupan kita yang akan dikaruniakan pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Tidak ada sedikit pun keraguan-raguan di dalamnya. Itu sebabnya nasihat yang penting yang diulang lagi di sini dikatakan, sebab itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, ya, untuk mewujudkan satu ibadah dan pelayanan ini. Kita berjerih payah dan berjuang, ya, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kita berjerih payah dan berjuang mewujudkan satu ibadah yang berkenan di hadirat Allah. Marilah kita sujud di hadapannya dengan hati yang penuh kekaguman kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman-Mu malam hari ini, karena firman-Mu ya dan amin adanya. Firman-Mu ya dan benar bagi kami semuanya. Kami mau pegang teguh firman-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah firman ini tertanam di dalam setiap batin hati kami semuanya, dan menjadi pedoman dalam kami menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon doa ini. Bapak Ibu, angkat tanganmu, tadakan ke atas, serta terimalah
berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan Kristus Sang Putra, persekutuan kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus beserta kita, mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang sebagai Raja di atas segala raja, mempelai pria dari sorga menyambut gerejanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Selamat beribadah dan selamat berjuang. Tuhan memberkati.